Bismillahirrahmanirrahim. Durratul Wa'id. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man hadara majlis ilmi fi Ramadan, kata Allah Ta'ala la bi kulli qadam ibadat sanatin wa yakunu ma'idatal ash ila akhiril hadis." Riwayat dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, "Man hadara majlis ilmi, barang siapa hadir di majlis ilmi, di majlis ilmu, majlis taklim, di mana fi Ramadan, di bulan suci Ramadan." Alhamdulillah ini masih ada kajian rutin minggu pagi. Kata Allah Ta'ala bi kulli qadam ibadati sanatin, maka Allah akan catat setiap satu telapak kaki ibadah, ya, satu tahun kali 1000 berapa? Karena Ramadan dilipat gandakan menjadi 1000. Satu telapak kaki dilipat gandakan seperti ibadah 1 tahun kali 1000. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan dia orang yang biasa hadir di majelis ini dalam bulan suci Ramadan nanti akan bersamaku dalam hari kiamat di bawah arasy-Nya Allah. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, dan barang siapa mendawamkan, mengistiqomahkan, konsisten dalam sholat berjamaah 5 waktu di Ramadan, Allah Ta'ala bi kulli raka'atin madinatan tablahu minan na'imillah, maka Allah akan kasih setiap 1 rakaat madinatan, kota di dalam surga yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah. Wa man birra walidayhi, dan barang siapa berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya di Ramadan, ya nala nadrullahi ta'ala bi rahmah, maka dia akan memperoleh penglihatan kasih sayangnya Allah. Wa ana kafil fil jannah, kata Nabi, aku akan menanggung dia bersamaku di surga. Subhanallah. Ini hebatnya Ramadan khusus untuk umat Muhammad. Wa ma min imra'atin, dan tidak ada seorang perempuan istri. Ada ibu-ibu ini, Bu, dengerin Bu. Tidak ada seorang perempuan, seorang istri, tatlubu ridha zawjiha, yang mencari ridho suaminya fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Bu, puasa selama bulan suci Ramadan gak boleh benci sama suami, gak boleh manyung sama suami, Bu. Ya, mesem terus, senyum terus. Nih selama Ramadan, ingat nih, ya, kagak boleh. Apalagi marah-marah, manyung-manyung, kagak dikasih duit banyak, biasanya dapat 500.000 sehari, pulang ojek cuma 50.000, kagak mau senyum, jangan. Barang siapa ada seorang istri taat kepada suaminya di bulan suci Ramadan, illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah, dia akan memperoleh pahalanya seperti pahalanya Siti Maryam dan Dewi Asiyah. Kepengen pahalanya Siti Maryam, wanita dijamin surga. Siti Maryam ibunya Nabi Isa, ya, ibunya Nabi Isa ini dijamin surga. Pahalanya tuh, Bu. Jadi kalau ibu taat sama suami di bulan suci Ramadan, jadi dalam selain bulan suci Ramadan gak usah taat, ya jangan, tetap taat. Ini lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Pahalanya mendapatkan pahalanya Siti Maryam dan Siti Asiyah. Subhanallah. Wa man qadha hajata akhihi al-muslim fi Ramadan, barang siapa mendatangkan hajatnya, memenuhi hajatnya seorang muslim satu saja di bulan suci Ramadan, subhanallah, qadallahu lahu alfa hajjatin yaumal qiyamah, Allah akan datangkan 1000 hajat di hari kiamat. Ya, subhanallah. Yang terakhir, masih 10 menit tapi sudah terakhir ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu
wasallam man. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, Rasul bersabda, "Man asroja, barang siapa menghidupkan lampu fi masjid, lampu masjid, min masajidillahi ta'ala, barang siapa menghidupkan lampu-lampu masjid di bulan suci Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, maka akan jadi nur di alam kuburnya nanti." Tuh. Jadi rebutan siapa yang paling nyala ini pertama dalam bulan Ramadan. Nanti alam kuburnya terang tuh. Lah dia yang nyalain dia dapat pahala paling banyak tuh. Subhanallah. Wa kataba lahu sawabul musallina fi dzalikal masjid. Dia akan mendapatkan pahala seluruh orang yang sholat di dalam masjid itu. Wa sholat al malaikah wasafulahu hamalatul arsh madama dzalika fil masjid. Ya, dia akan mendapatkan, didoakan malaikat dan akan dimintakan ampunan oleh malaikat penyangga aras. Madalika fil masjid, selama orang itu berada masih di dalam masjid. Luar biasa hebatnya Ramadan, hebatnya umat Muhammad. Ternyata Allah ciptakan Ramadan, Allah mewajibkan umat Muhammad puasa supaya umat Muhammad itu mendapatkan rahmat ridhonya. Subhanallah. Yang terakhir ada 3 jaminan untuk umat Muhammad. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua ampunan, yang ketiga pembebasan dari api neraka. Subhanallah. Ayo kita kejar ini. Boleh jadi ya, boleh jadi ibadahnya luar biasa, tapi kalau Allah nggak suka, Allah nggak ridho, Allah nggak rahmati, maka bahkan ibadahnya seakan-akan sudah ya satu jengkal dengan surga, tapi tidak mendapatkan rahmat ridhonya Allah, akhirnya dia masuk neraka. Tapi bagaimana? Penjaga neraka tidak pernah protes. Penjaga Malik dia, Malik merasa panas, ya Allah, gantian dong aku dengan malaikat penjaga surga, aku di sini panas. Apa rahasianya? Karena malaikat Malik mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Ayo kita kejar rahmat nih. 10 yang pertama. 10 yang kedua adalah ampunan. Siapa yang gak berdosa? Semua berdosa. Tapi sehebat-hebatnya orang, sebaik-baiknya orang adalah orang yang mengakui dosanya dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kita akan hidup abadi selamanya, bebas dari neraka atau bebas dari surga. Kalau bebas dari neraka berarti masuk surga. Kalau bebas dari surga berarti masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. 10 yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sampai full 30 hari. Insya Allah semua menjadi calon-calon juara yang akan mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Ya, tetap sehat, tetap kompak, semangat menjalankan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita, selamat dunia akhirat, nanti nafas yang terakhir dalam keadaan husnul khotimah, iman mendapatkan ampunan rahmat ridhonya Allah. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya lemes aja, mantul, kekenyangan, apa dua-duanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ummata Muhammadin
على سائر الأمم بشهر رمضان الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كما قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون أمتي ما في رمضان لتمنوا السنة رمضان الحديث Hadratul muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, tokoh masyarakat, duduk kita bersama yang kita hormati Al-Ustaz Wahyudi SPD selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta stafnya yang kita hormati. Tak lupa duduk kita bersama Ustaz Robi Satibi SPD sama beliau di satu atap ya, di Serua 303 SD. Segenap para guru kita, para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Haji Subandi, Bapak Haji Murad, insyaallah semuanya calon-calon haji, amin. Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu, jamaah salat subuhi yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta, kerinduan kami yang baik, insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pagi hari ini tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selain dia. Kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah masih pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di hari yang ke-9 ya. Hari yang ke-9 sekaligus Allah mampukan kita pagi hari ini melangkahkan kakinya menuju masjidnya dalam rangka satu kewajiban sholat subuhi berjamaah yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita kali ini insyaallah mudah-mudahan menjadi salah satu ibadah yang terbaik yang akan mampu menghantarkan kita ke dalam rahmat ridhonya Allah, bukan hanya di dunia, mudah-mudahan di negeri terindah nanti, amin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang agung, membawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat yang punya syafaatul kubra, syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umatnya khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman, insyaallah suatu saat pun bisa berkunjung ziarah ke Baitullah, ke Makkah, Madinah, ziarah ke Maqam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya, amin. Suatu saat nanti impian, harapan, doa kita dengan rahmat ridhonya Allah pula mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar berjumpa, dapatkan pertolongan syafaat dia di yaumil qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin.
Jemaah yang dirahmati Allah, tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak ya. Pagi hari ini kita sharing bersama. Tapi sebelumnya kita doa satu Fatihah. Mudah-mudahan semua siapapun dia ahli kubur kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Barangkali ada yang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah. Punya cucu putra putri dari cucu putra putri yang salih salihah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, dikuatkan puasanya sampai 30 hari nanti, insyaallah semuanya akan menjadi calon-calon juara. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, hidup dalam tahap istiqomah bahagia. Suatu saat nanti pun dambaan kita kembali ke pangkuan Allah dalam pelukan husnul khatimah, iman Islam, mendapatkan ampunan rahmat ridhonya Allah. Amin. Wa ala kulli niyatin shalihat aratina billah wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaj wa dhurriyyah wa ahli bait kiram bil haqqat jami'al muslimin wal ulama al amilin asyidqin asyhad wa salihin wa jami' awliyaina kadal muqarrabin ila masaykhina khususan ila hadrat al-syekh Abdul Qadir al-Jilani khusnul man fi hadha al-masjid wa ahli bait khusnul man haqla jibadiyana khussan ila al-qubur ila al-muslimin al-muslimat wal mu'minin al-mu'minat al-ahmin wal amwas ghafarallahu lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wal muslimin amin. Lanjut Pak. Biasanya baca sahabat Muhammad, nabi terbaik, umat terbaik. Belum ibadah yang lainnya dilipat gandakan, satu menjadi 1000. Saking teramat sayangnya Allah kepada umat Muhammad sampai Allah bilang, tuh mulut baunya orang yang berpuasa, kata Allah, lebih wangi daripada misik di hadapanku, kata Allah. Subhanallah. Ya, nanti adalah malam yang sangat luar biasa. Malam apa? Malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran. Ya, kalau nuzulul Quran diturunkannya wahyu yang pertama ya dari Al-Quran. Kalau malam Lailatul Qadar diturunkannya 30 juz ya. Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit yang paling dekat dunia, langit pertama. Ininya malam Lailatul Qadar. Luar biasa, makanya seluruh para nabi ingin jadi umat Muhammad. Salah satunya di bulan yang terbaik ini ada ibadah yang sangat sakral, yaitu ibadah puasa, yang hanya tahu si hamba itu sama Rabbnya. Puasanya, kualitas puasanya seperti apa, orang lain gak ada yang tahu, kecuali hanya dia sama Allah yang tahu. Makanya amal yang lain kata Allah, ya, amal yang lain aku lipat gandakan, tapi amal puasa cukup aku yang tahu yang akan membalasnya, kata Allah. Luar biasa ya. Pertanyaannya ya, jadi ternyata Allah utamakan, Allah unggulkan umat puasa ini tidak lain dengan, tidak bukan adalah dengan puasa di bulan suci Ramadan. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raudhatul Ulama, dalam kitab Raudhatul Ulama, kila al-muradu bis-shaum, dikatakan bahwa yang dimaksud tujuan daripada saum
qahrun aduwwullah, yaitu menyerang, ya, mengalahkan musuhnya Allah. Fa inna wasilatas syaitan, dan sesungguhnya wasilahnya syaitan bisyahwati, dengan syahwat, dengan nafsu. Wa inna taqwa, dan sesungguhnya akan menjadi kuat asyahwatu, syahwat nafsu, bil akli, sebab makan, wasubilan, dan minum. Ternyata nafsu akan menjadi kuat dan apa ya, luar biasa dahsyatnya, berangasan, ngeri, itu menjadi kuat nafsu karena sebab makan dan minum. Fala yustafadu minas saum qadrun atullahi ta'ala wa qasr syarti illa bitaddirin nafsi. Maka tidak diambil faidah dengan puasa, ya, untuk menyerang, mengalahkan musuhnya Allah dan menghancurkan syahwat, illa bitaddirin nafsi, kecuali dengan merendahkan nafsu. Dengan apa? Biqillatil akli, dengan menyedikitkan makanya dengan berpuasa. Ruya fi masu'atis saum, subhanallah. Ya, lanjut. Dalam salah satu firman Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk rupa. Ternyata Badul Mufassirin menafsirkan karena manusia itu diberi akal dan nafsu, yaitu manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Caranya salah satunya dengan berpuasa. Tumarodatnahu asfala safilin, tapi sebaliknya manusia akan aku rendahkan, bahkan lebih rendah, serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada binatang. Siapa? Manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya suruh berpuasa. Jadi Allah saking teramat sayangnya kepada umat Muhammad, jadi disuruh wajib berpuasa saking sayangnya kepada umat Muhammad, supaya menjadi hamba yang baik, hamba yang bertakwa, yang tidak lain tidak bukan jaminannya adalah surga. Subhanallah. Jauh sebelum manusia menciptakan tubuh kita, ada rahasia. Allah Ta'ala khalaqal aqla wa khalaqan nafsa. Subhanallah. Sebelum tubuh kita terbentuk, ternyata Allah sudah lama menciptakan akal dan nafsu. Inna Allah Ta'ala khalaqal aqla, sesungguhnya Allah menciptakan akal. Ketika Allah menciptakan akal, apa? Allah berfirman, faqala, berfirman kepada akal, aqbil fa'aqbala. Akal itu dipanggil oleh Allah, wahai akal, menghadaplah engkau kepadaku. Apa yang terjadi? Fa'aqbala. Akal begitu taatnya, begitu tunduknya, patuh kepada tuannya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, lalu Allah berfirman lagi kepada akal, ya aqlu adbir fa'adbar. Wahai akal, pergilah engkau dengan tawaduknya, dengan rendah hatinya. Akal pun pergi. Tsumma qala, untuk yang ketiga kalinya Allah bertanya kepada akal, man anta wa man ana, wahai akal,
Siapa Anda dan siapa saya, kata Allah. Qala al-aqlu, akal menjawab, anta rabbi, ya Rabb, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka ad-dhaif, dan aku adalah hambamu yang lemah. Faqala Allah Ta'ala, ya abdu, ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Subhanallah, wahai akal, luar biasa jawaban akal, kata Allah. Tidak ada makhluk yang aku ciptakan lebih mulia, a'azzu minka, selain daripada kamu, wahai akal. Inilah akal mulianya di hadapan Allah, tawaduknya di hadapan Allah. Lalu thumma khalaqallahu ta'ala an-nafsa, setelah Allah menciptakan akal, kemudian Allah menciptakan nafsu. Faqala laha aqbili falam tajid, setelah Allah ciptakan nafsu, dipanggil itu nafsu oleh Allah. Faqala laha, Allah berfirman, berkata kepada nafsu, aqbili, wahai nafsu, aqbili, menghadaplah engkau kepadaku. Apa yang terjadi? Falam tajid, nafsu tidak mau menjawab, diam 1000 bahasa dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya. Tsumma qala, untuk yang 2 kalinya Allah berfirman laha, terhadap nafsu, man anta wa man ana, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Kata Allah bertanya kepada nafsu. Faqala, nafsu menjawab, ana anta anta. Subhanallah, dengan angkuhnya, dengan sombongnya, nafsu menjawab, engkau aku engkau. Kan brengsek ini nafsu, ya. Subhanallah, ya, beda dengan akal tadi, ya, luar biasa sombongnya, angkuhnya. Fa'adzabaha binari jahannama mi'ati sa'atin, dengan jawaban yang begitu angkuhnya, sombongnya, ana anta, Allah menyiksa nafsu, Allah masukkan nafsu ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Yang pertama ini, tsumma akhrajaha, setelah nafsu dibakar 100 tahun di neraka jahanam, lalu Allah keluarkan. Faqala, maka Allah bertanya lagi kepada nafsu, man anta wa man ana. Subhanallah, ditanya untuk yang kedua kalinya, nafsu masih menjawab, ana anta kal awali, aku engkau. Sialan ini nafsu, kata Allah biasanya, masih seperti yang pertama, padahal sudah dibakar 100 tahun di neraka jahanam. Tsumma ja'alaha fi naril ju', lalu Allah masukkan lagi nafsu itu ke dalam neraka ju'. Ya, di dalam neraka jahanam dan neraka ju'. Apa artinya neraka ju'? Neraka lapar. Makanya suruh berpuasa mi'ata sanati. Subhanallah, selama 100 tahun lagi. Nafsu kita sudah dibakar 200 tahun oleh Allah. Padahal sudah dibakar tapi masih panas, ya, masih berasa, masih kemana-mana. Subhanallah. Tapi jangan sampai untuk bilang nanti dibakar lagi nih. Cukup 200 tahun saja nafsu kita sudah dibakar oleh Allah. Fasa'alah, baru setelah 200 tahun neraka jahanam, neraka ju' 200 tahun, ditanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Fasa'alah, maka Allah bertanya lagi kepada nafsu untuk yang ketiga kalinya. Fa'aqarrat, baru aku bi anna al-'abdu wa annahu rabbu, baru nafsu menjawab, engkau Tuhanku, aku hambamu yang lemah. Terima Allah begitu saja? Tidak. Dengan jawaban nafsu, fa'aujaballahu ta'ala 'alaiha as-saum bisababi dzalika,
ya, maka Allah wajibkan puasa atas nafsu dengan sebab ia membangkang 2 kali, ya, tidak mau jawab terhadap Allah sehingga dibakar dalam neraka jahanam, neraka Jub selama 200 tahun. Baru makonin setelah dibakar, naudzubillah, jangan sampai dibakar lagi. Al-hikmatu fi fardhiyatis shaum 30 yauman. Mungkin kita bertanya, hikmah dibalik Allah memperdukan, mewajibkan puasa 30 hari, kenapa? Anna Aba Adam alaihissalam lamma akala fil jannati minas syajarati baqiya fi jawfihi miqdara 30 yauman. Ketika Abah Adam, Nabi Adam, ya, lamma akala fil jannah, ketika makan di dalam surga minas syajaratil khuldi, makan buah khuldi, maka makanan itu menetap dalam perut Adam kurang lebih selama 30 hari. Falamma taba ila Allah Ta'ala, ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah Ta'ala, amar bisawmi 30 yauman bilayaliha. Baru ketika Nabi Adam bertobat pun Allah mewajibkan Nabi Adam untuk berpuasa 30 hari 30 malam, ya, 30 hari 30 malam. Tapi khusus umat Muhammad cuma siangnya saja. Kalau Nabi Adam sama malamnya. Kira-kira kalau kuat nggak sehari penuh di puasa, siang sama malamnya? Subhanallah, inilah sebab musabab mengapa umat Muhammad diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Durratul Wa'id. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man hadara majlis ilmi fi Ramadan kata Allah Ta'ala bi kulli qadar ibadat sanatin wa yakunu ma'ita al-'ash ila akhir hadis." Riwayat dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, "Man hadara majlis ilmi," barang siapa hadir di majlis ilmi, di majlis ilmu, majlis taklim, di mana di Ramadan, di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ini masih ada kajian rutin minggu pagi. Kata Allah Ta'ala bikuli qadar ibadat sanatin, maka Allah akan catat setiap satu telapak kaki ibadah, ya, satu tahun kali 1000 berapa? Karena Ramadan dilipat gandakan menjadi 1000. Satu telapak kaki dilipat gandakan seperti ibadah 1 tahun kali 1000. Wa yaqulu ma'inda al-'arsy, dan dia orang yang biasa hadir di majelis ini dalam bulan suci Ramadan nanti akan bersamaku dalam hari kiamat di bawah arasy-Nya Allah. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, dan barang siapa mendawamkan, mengistiqomahkan, konsisten dalam sholat berjamaah 5 waktu di Ramadan, Allah Ta'ala bi kulli raka'atin madinatan tablahu minan na'imillah, maka Allah akan kasih setiap 1 rakaat madinatan, kota di dalam surga yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah. Wa man birra walidayhi, dan barang siapa berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya di Ramadan, ya na'alallahi ta'ala birahmah, maka dia akan memperoleh penglihatan kasih sayangnya Allah. Wa ana kafilun fil jannah, kata Nabi, aku akan menanggung dia bersamaku di surga. Subhanallah. Ini hebatnya Ramadan khusus untuk umat Muhammad. Wa ma min imra'atin, dan tidak ada seorang perempuan, istri. Wih, ada ibu-ibu ini, Bu, dengerin, Bu. Tidak ada seorang perempuan, seorang istri, tatlubu ridha zaujiha,
yang mencari ridho suaminya fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Puasa selama bulan suci Ramadan, gak boleh benci sama suami, gak boleh manyung sama suami. Ya, mesem terus, senyum terus. Nih selama Ramadan, ingat nih ya, kagak boleh apalagi marah-marah, manyung-manyung, kagak dikasih duit banyak, biasanya dapat 500.000 sehari, pulang ojek cuma 50.000, kagak mau senyum. Jangan. Barang siapa ada seorang istri taat kepada suaminya di bulan suci Ramadan, illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah, dia akan memperoleh pahalanya seperti pahalanya Siti Maryam dan Dewi Asia. Kepengen pahalanya Siti Maryam, wanita dijamin surga. Siti Maryam ibunya Nabi Isa ya, ibunya Nabi Isa ini dijamin surga. Pahalanya tuh Bu. Jadi kalau ibu taat sama suami di bulan suci Ramadan, jadi dalam selain bulan suci Ramadan gak usah taat ya, jangan, tetap taat. Ini lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Pahalanya mendapatkan pahalanya Siti Maryam dan Siti Asia. Subhanallah. Wa man qada hajat akhihi al-muslim fi Ramadan, barang siapa mendatangkan hajatnya, memenuhi hajatnya seorang muslim satu saja di bulan suci Ramadan, subhanallah, qadallahu lahu alfa hajjatin yaumal qiyamah. Allah akan datangkan 1000 hajat di hari kiamat. Ya, subhanallah. Yang terakhir, masih 10 menit tapi sudah terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, Rasul bersabda, kan asroja, barang siapa menghidupkan lampu di masjid, lampu masjid min masajidillahi ta'ala, barang siapa menghidupkan lampu-lampu masjid di bulan suci Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, maka akan menjadi nur di alam kuburnya nanti. Tuh, jadi rebutan siapa yang paling nyala ini pertama dalam bulan suci Ramadan, nanti alam kuburnya terang tuh. Jadi yang nyalain dia dapat pahala paling banyak tuh. Subhanallah. Wa kataba lahu sawabul musallina fi dalikal masjid, dia akan mendapatkan pahala seluruh orang yang sholat di dalam masjid. Wa sholatani al malaikah wasablahu hamalatul arsy madama dalika fil masjid. Ya, dia akan mendapatkan, didoakan malaikat dan akan dimintakan ampunan oleh malaikat penyangga aras. Madalika fil masjid, selama orang itu berada masih di dalam masjid. Luar biasa hebatnya Ramadan, hebatnya umat Muhammad. Ternyata Allah ciptakan Ramadan, Allah mewajibkan umat Muhammad puasa supaya umat Muhammad itu mendapatkan rahmat ridhonya. Subhanallah. Yang terakhir ada 3 jaminan untuk umat Muhammad. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua ampunan, yang ketiga pembebasan dari api neraka. Subhanallah. Ayo kita kejar ini. Boleh jadi ya, boleh jadi ibadahnya luar biasa, tapi kalau Allah nggak suka, Allah nggak ridho, Allah nggak rahmati, maka bahkan ibadahnya seakan-akan sudah ya satu jengkal dengan surga, tapi tidak mendapatkan rahmat ridhonya Allah, akhirnya dia masuk neraka. Tapi bagaimana? Penjaga neraka tidak pernah protes. Penjaga Malik, dia Malik merasa panas, ya Allah gantian dong aku dengan malaikat penjaga surga, aku di sini panas. Apa rahasianya? Karena malaikat Malik mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Ayo kita kejar rahmat nih, 10 yang pertama. 10 yang kedua adalah
ampunan. Siapa yang gak berdosa? Semua berdosa. Tapi sehebat-hebatnya orang, sebaik-baik orang adalah orang yang mengakui dosanya dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kita akan hidup abadi selamanya, bebas dari neraka atau bebas dari surga. Kalau bebas dari neraka berarti masuk surga. Kalau bebas dari surga berarti masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. 10 yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sampai full 30 hari. Insya Allah semua menjadi calon-calon juara yang akan mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Ya, tetap sehat, tetap kompak, semangat menjalankan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita, selamat dunia akhirat, nanti nafas yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah, iman mendapatkan ampunan rahmat ridhonya Allah. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka